Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Pertama-tama untuk yang penilaian acuan norma, kita punya definisinya adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok gitu ya. Jadi nilainya nanti ketika kita bicara nilai seseorang itu dibandingkan dengan nilai dari siswa yang lain, tapi harus ada dalam satu kelompok. Informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari penilaian acuan norma? Yang pertama adalah penilaian acuan norma itu menggunakan kriteria yang bersifat relatif gitu ya. Relatif karena ini hanya ada di dalam satu kelompok. Ketika dia dibandingkan dengan kelompok yang lain, maka hasilnya itu berbeda begitu ya. Ilustrasinya nanti saya punya seperti ini. Nah, ketika dalam satu kelompok itu si anak itu mendapatkan predikat lulusan terbaik dengan NEM 24,00 gitu. Ini NEM itu ini ya apa namanya nilai yang diperoleh dari ujian nasional begitu ya, ketika 3 mata pelajaran yang diujikan waktu saya dulu begitu. Nah, 24,00 itu kan sebenarnya rata-ratanya hanya 8. Padahal ada sekolah lain atau ada kelompok lain lah yang nilai 24,00 itu belum dapat lah lulusan terbaik karena ada nilai yang lebih tinggi. Nah, makanya ini bersifat relatif terhadap kelompoknya saja. Nah, 24,00 dikatakan relatif lebih baik daripada teman-temannya karena teman-temannya itu nilainya di bawah 24,00 gitu ya. Jadi nilainya dibandingkan dengan nilai dari orang lain di dalam kelompok itu. Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, nilai dari hasil penilaian acuan norma itu tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi pengajaran yang diteskan. Ini berbeda dengan ilustrasi saya itu karena nanti misalkan kita mau membuat suatu tes di mana tesnya itu nanti pedoman penilaiannya itu menggunakan penilaian acuan norma, jelas nanti nilai seseorang itu bukan berarti nilai anak itu bisa dikatakan sebagai cerminan dari tingkat kemampuannya atau penguasaannya terkait materi pengajaran atau terkait materi tesnya. Nilai dari anak itu ketika dia masuk ke dalam ranah penilaian acuan norma, maka dia hanya sebatas menunjukkan kedudukan dia di dalam komunitasnya atau dalam kelompoknya gitu. Jadi ranking dia dalam kelompok begitulah. Yang ketiga, informasinya adalah penilaian acuan normatif atau norma itu memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Masih kelompok ya. Selanjutnya, penilaian acuan norma ini nanti cocok digunakan untuk tes penempatan atau placement test. Dimana ketika kita nanti berhadapan dengan sejumlah siswa atau peserta didik dalam satu kelompok, ketika kita ingin membuat sejumlah orang itu atau sejumlah peserta didik itu terbagi menjadi beberapa kelompok gitu, misalkan menjadi 3 kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah, atau kelompok anak-anak yang pintar, kelompok anak yang menengah, dan kelompok anak yang di bawah atau kelompok yang kurang bagus gitu ya. Maka ada 2 cara untuk kita bisa membuat klasifikasi kelompok itu berdasarkan ranking, biasanya kan begitu. Nah, ranking yang sederhana pertama adalah ya sudah, ketika kita mendapatkan nilai mentahnya gitu ya, kita dapatkan nilai dari sebuah tes yang kita lakukan, tes placement test tadi, kita tinggal mengurutkan nilai terbesar atau terbaik ke terburuk atau tertinggi ke terendah begitu ya. Jadi prosesnya adalah ascending atau descending, tergantung kebutuhan kita. Nanti akan kita dapatkan nilai rankingnya gitu. Jadi rankingnya akan kita dapat dari yang ranking terbaik dan paling bawah, ranking paling bawah begitu. Hanya sebatas mengurutkan nilainya saja. Tapi ada juga ketika kita nanti bicara tentang ranking yang kita dapatkan dari proses
melihat dari rata-rata dan simpangan bakunya begitu. Nah, nanti nilai mentahnya itu nanti butuh kita olah secara statistik itu, meskipun scanning dan descanning itu adalah proses statistik juga ya, tapi nanti pengolahan statistik yang saya lakukan ini atau yang akan kita lakukan ini berdasarkan rata-rata dan simpangan baku. Nah, bagaimana pengolahan statistiknya? Yang jelas dari judulnya saja berdasarkan rata-rata dan simpangan baku. Berarti nanti kita akan menggunakan rata-rata dan simpangan bakunya untuk membuat kelompoknya. Nah, misalkan kita membuat klasifikasi untuk 3 kelompok, misalkan kelompok atas, tengah, dan bawah, maka nanti kita membutuhkan 3 nilai ini, M plus 1 SD, M plus minus 1 SD, M min 1 SD. Ini adalah batasan dari tiap-tiap kelompok gitu ya. Misalkan saya punya rata-ratanya itu berapa ya, 75 misalkan ya, M-nya adalah 75, M-nya itu adalah 75, terus SD-nya misalkan adalah 10, misalkan kita punya SD-nya itu adalah 10, berarti nanti yang kelompok atas itu berarti SD plus M plus 1 SD, berarti adalah 85 ke atas gitu ya. Berarti lebih dari 85 itu masuk kelompok atas. Kelompok bawah berarti artinya adalah M min 1 SD. Berarti kita punya 75 min 10 berarti 65 ke bawah. Gitu. 65 ke atas atau 65 ke bawah. 65 ke atas itu atas, 65 ke bawah itu kelas bawah. Di antara 65 sampai 85 itu adalah kelas tengah. Begitu. Nah, 1 SD berarti SD-nya dikalikan 1 gitu ya. Nanti ada kelompok lain ketika standar deviasinya atau simpangan bakunya enggak dikalikan 1. Contohnya adalah ketika kita membicarakan tentang klasifikasi ketika kita membuat 5 kelompok. Misalkan kelompoknya adalah sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ingat, ini adalah klasifikasi kelompok ya, bukan penilaian ya. Jadi bukan patokan gitu ya. Nah, nanti sangat baik, baik, cukup, dan sangat kurang, nanti batasannya adalah ini. Batasannya adalah M plus 1,5 SD, M plus 0,5 SD. Misalkan di sini hasil dari M plus 1,5 SD itu misalkan adalah 80. Itu bahkan yang di sini adalah 72 gitu katakan. Di sini misalkan adalah 60 berapa ya, 62 gitu atau 64. Nah, seterusnya ini misalkan saya kurangi 88 gitu aja. Jadinya berapa ya? Ini dikurangi 8 berarti 56. Gitu ya. Nah, nanti kelompok sangat baik itu berarti 80 ke atas. Kelompok baik di antara 72 sampai 80. Kelompok cukup di antara 64 sampai 72. Kelompok sangat kurang itu ada di antara kelompok kurang itu ada di antara 56 sampai 64. Kelompok sangat kurang itu adalah 56 ke bawah. Nilainya begitu ya. Semoga bisa membuat ini jadi gambaran bagaimana cara kita membuat kelompok berdasarkan rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya kita punya penilaian acuan patokan. Definisinya adalah penilaian yang menentukan keberhasilan seseorang itu berdasarkan penguasaan materinya. Jadi si anak itu mendapatkan nilai, mendapatkan predikat sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau sesuai dengan apa yang dia kuasai. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan dari penilaian acuan patokan, yang pertama adalah penilaian acuan patokan ini cenderung sangat khusus dan mendetail. Nah, yang kedua, penilaian acuan patokan itu nilainya mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi yang diteskan. Yang ketiga, penilaian acuan patokan itu cocok untuk tes diagnostik. Nah, saya punya
gambarannya, ilustrasinya ketika saya punya sekumpulan orang, sekumpulan anak, di mana anak-anak itu mendapatkan nilai 60, 70, ada 79 dan 86 begitu. Lalu kita punya patokan. Patokannya ini baku ya, katakan gitu. Patokannya itu adalah 80 ke atas itu A, 75 sampai 84 adalah B, 65 sampai 74 C dan seterusnya itu. Maka si anak itu untuk mendapatkan A atau baik itu tidak tergantung sama temannya yang lain. Jadi dia sendiri yang bertanggung jawab atas grade dia sendiri. Misalkan 86 ya berarti grade-nya adalah A gitu ya. Grade yang 60 berarti D, 70 ya C, 79 ya B begitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas terkait penilaian berbasis kelas. Nanti sebelum kita masuk ke penilaian berbasis kelas, mungkin kita perlu contoh untuk menjelaskan lagi bagaimana caranya kita bisa mengklasifikasikan sejumlah orang ke dalam beberapa kelompok ya, 3 kelompok atau 5 kelompok seperti tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.